Halo sobat, saya Verisko. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan sebuah paket sniffing attack atau man in the middle attack, dan saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan HTTPS pada web application kita. Nah, untuk simulasi kali ini saya ada 3 mesin ya. Jadi mesin yang pertama itu untuk web servernya, itu Windows saya. Lalu mesin kedua sebagai victim, nanti di sini saya akan menggunakan Ubuntu. Lalu mesin yang ketiga itu sebagai threat actor atau penyerangnya, yaitu si Kali Linux ini ya. Baiklah, yang pertama saya akan start dulu web servernya, teman-teman. Di sini untuk web application-nya saya menggunakan sebuah API yang saya buat dengan Golang ya. Oke, dan selanjutnya kita akan menggunakan tools namanya Wireshark untuk paket sniffing-nya. Di sini saya nyalakan dulu ya. Oke, dan langsung kita filter saja ke IP victim-nya, teman-teman. Lalu saya akan melakukan request API di Ubuntu ini ke Windows saya ya. Jadi langsung saja kita gunakan curl seperti biasa. ServerBus, HTTP, di port 8000, lalu API-nya /API/login. Untuk header request-nya di sini content type application JSON. Lalu saya juga punya API key, teman-teman. Ini headernya X API key. Ini key 123. Lalu untuk metodenya itu post ya. Dan body request-nya itu username. Misalnya very, lalu yang kedua itu password. Misalnya di sini password. Itu oke. Ini statusnya sudah sukses dan message-nya login valid, teman-teman, di paling bawah ya. Dan mari kita lihat di Wireshark-nya. Ini juga sudah masuk ya. Jadi untuk paket yang pertama, 3 pertama ini three-way handshake ya. Jadi dari Ubuntu saya, SYN request ke server webnya, dalam hal ini Windows saya, lalu Windows saya juga melakukan respon SYN ACK, lalu di ACK kembali oleh Ubuntu saya ya. Ini untuk three-way handshake. Dan lalu di sini untuk layer application datanya, teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Ini protokolnya HTTP, dan kalau saya lihat di sini, nah ini semuanya terlihat teman-teman ya. Jadi saya sebagai pihak ketiga, saya bisa men-sniff paket request-nya. Jadi username-nya apa, password-nya apa, bahkan sampai ke API key-nya saya bisa tahu gitu ya. Jika web application itu menggunakan HTTP, maka setiap request dan responnya itu akan berupa plain text seperti ini, teman-teman. Jadi, jika ada serangan man in the middle attack atau di sniff paketnya oleh pihak ketiga, dalam hal ini Kali Linux saya, semua informasi paket request-nya bisa dapat ya, seperti username dan password ini.
Nah, bagaimana cara memitigasi hal ini? Kita bisa menggunakan protokol HTTPS. Jadi setiap paket yang lewat di jaringan itu akan dienkripsi. Oke, jadi langsung saja ya. Saya praktekkan untuk mitigasinya, teman-teman. Di sini saya sudah buat sertifikat ya untuk kita bikin protokol HTTPS-nya. Untuk tutorial membuat sertifikat ini, saya sudah sematkan link videonya di sudut kanan atas video ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di sana ya untuk cara membuat sertifikat. Untuk portnya kita pindah ke 443. Oke, di sini saya ganti protokolnya yang TLS dan kita butuh file lalu di file. Oke, saya save. Lalu kita running kembali. Oke, sebelum melakukan request, di sini saya clear dulu biar tidak bingung, teman-teman. Kita stop, lalu start lagi, saving, dan langsung filter ke IP victimnya ya. Oke, mari kita lakukan request kembali. Di sini saya ganti dulu ke HTTPS ya. Oke, ini kalau kita lihat di bawah statusnya sudah sukses, message-nya login valid. Mari kita cek kembali di Wireshark. Dan di sini untuk paket request dan responnya lebih banyak dari yang HTTP tadi ya, kalau kita perhatikan. Jadi yang pertama tetap di sini ada three-way handshake dulu, teman-teman. Setelah itu baru eh, protokol TLS-nya ya. Jadi si Ubuntu saya klien hello ke web servernya ya, lalu web servernya juga melakukan server hello dan disinilah proses pertukaran key atau pertukaran key dari sertifikat tadi ya. Dan di sini untuk layer application-nya. Nah, ini request-nya itu dipotong-potong teman-teman, makanya jadi banyak ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, tidak ada informasi seperti username dan password lagi ya. Semuanya sudah terenkripsi. Kita coba lihat salah satu ya. Nih, kalau kita lihat semuanya sudah menjadi angka dan huruf random seperti ini, teman-teman. Semuanya sudah dienkripsi ya. Jadi sudah tidak ada lagi informasi username atau password dan payload lain-lainnya. Jadi semuanya sudah terenkripsi ketika kita menggunakan HTTPS. Oleh karena itu, jika di sebuah jaringan tersebut ada yang melakukan man-in-the-middle attack, itu tidak masalah ya, karena semua paket request dan respon ke web application kita itu sudah aman, semuanya sudah terenkripsi. Baik, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika ada yang bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di sana. Sekian untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.